Malam ini 1 jam lebih dekat akan bicara tentang sebuah tonggak yang biasa kita sebut dengan reformasi. Iya, dan reformasi memang merupakan sebuah cita-cita menuju perubahan. Rasanya tidak lengkap membicarakan reformasi tanpa mengenal sosok yang satu ini, sosok yang tegas, sosok yang berani membuat keputusan-keputusan di saat tekanan dan gentingnya situasi. Makanya ia layak disebut dengan Bapak Reformasi. Siapakah tokoh kita pada malam hari ini, Indi? Tidak akan berpanjang-panjang, kita lihat dulu cuplikan-cuplikan gambar berikut ini. Dan inilah 1 jam lebih dekat bersama Amin Rais. Mbak. Assalamualaikum Bapak, Waalaikumsalam. apa kabar? Selamat malam, Pak Masih. Saya di sini. Kabar baik Pak Amin? Baik, alhamdulillah Mbak. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kabarnya tadi baru buka puasa saja ya? Oh betul ya. Itu memang sering kali Anda lakukan setiap Saya sudah agak lama puasa sehari enggak. sehari puasa sehari Namanya enggak. puasa sunat Daud. Ya. Dan itu dilakukan dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Semenjak saya kenal Pak Amin 10 tahun yang lalu sudah dilakukan. Begitu ya? Ya Pak ya. Bukan main. Dan masih konsisten sampai sekarang. Pak Amin, saya ingin bertanya satu pertanyaan pertama ke Pak Amin. Ya. Anda bisa menggambarkan siapa itu Amin Rais? Ya, Amin Rais adalah seorang hamba Allah yang dilahirkan di sebuah keluarga yang sederhana. Ibunya lulusan HIK Muhammadiyah, bapaknya lulusan Mu'alimin Muhammadiyah. Kemudian Amin Rais bersaudara, jumlahnya semua 6 orang. Dan Amin Rais dididik untuk menjadi ya orang yang berguna, bermanfaat, menjadi orang yang insya Allah diusahakan menjadi memperoleh ridho Allah SWT. Saya kira itu Amin Rais, insya Allah. Lebih kurang. Kalau untuk Wanda, bisa digambarkan seorang Amin Rais, Anda sudah kenal Amin Rais dari 98 sampai dengan sekarang? Bisa Anda Semenjak gambarkan? saya mengenal Pak Amin, sampai detik ini saya mengenal Pak Amin, yang saya kagumi adalah kekonsistenan Pak Amin. Gitu. Konsisten dalam bentuk Konsisten yang mana? dalam semuanya gitu, dalam pemikiran beliau konsisten, dalam kebijakan beliau konsisten, dan yang paling penting menurut saya adalah dalam keseharian beliau konsisten gitu. Kalau Indi lihat, kalau Pak Amin sebelum menjadi pejabat, setelah menjadi pejabat, bahkan setelah menjabat, tetap Pak Amin yang sama gitu. Dalam arti keseharian beliau rumah yang sama, mobil beliau adalah mobil yang sama gitu, semuanya sama. Coba kalau Indi lihat, kalau sekarang aja contohnya, nggak ada anggota dewan yang baru 1 tahun menjabat gitu Langsung gitu ya? Rumah ganti, mobil ganti, banyak yang istri ganti, bener ya? Tapi Saking konsistennya, konsisten. sampai keseharian Iya. juga seperti itu ya? Iya. Padahal banyak juga yang mengatakan bahwa Pak Iya, Amin ini tidak konsisten kesederhanaan gitu beliau, ya? beliau Itu juga konsisten, ya. Banyak juga yang mengatakan bahwa Pak Amin ini tidak konsisten. Awalnya ketika mengangkat Gus Dur pada tahun 99 terus kemudian dijatuhkan, ingat? Yang MPR juga. Ya itu pertama, tapi kemudian masih ada kebijakan-kebijakan lain yang Pak Amin juga dianggap oleh masyarakat tidak konsisten. Ya, betul Mbak. Saya kira memang saya tidak menyalahkan ya. Kalau sebagian masyarakat mengatakan mengapa saya mengambil sebuah posisi yang berbeda atau bahkan sangat berbeda dengan posisi sebelumnya gitu. Karena memang menurut saya sebagai pelaku itu ya memang konteksnya berubah, posisi saya juga berubah, tapi insya Allah tujuannya tidak pernah berubah ya. Jadi ibarat orang mengiring bola supaya masuk ke gawang itu tentu juga Bisa harus zigzag sana harus sini dulu zigzag gitu dan ya. lain-lain, tapi gawang nggak pernah lepas dari pandangan. Saya kira itu. Oke. Ya, satu Kalau dari pertanyaan. tadi Indi yang nanya, aku boleh nanya juga dong dia. Nanti Iya, bisa, belum tapi ya? kita harus tutup Oke. dulu sebentar. Saya ingin tanya sama Pak Amin Rais. Anda mengatakan bahwa diri Anda politisi yang berhasil atau yang gagal, Pak Amin? Kadang-kadang Nanti, jawabannya nanti. Setelah jeda berikut kami segera kembali. Baik.